Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu rebranding UMKM untuk susu kacang RVE. Nah, di sini tentu aja udah ada rekan-rekan dari kelompok 7. Tentu ada saya sendiri, Pandu Budi Cahyono, ada Mas Alwi Isra, ada juga Kak Arfianti Ramadhani, Kak Vivi, ada juga Kak Mila, dan juga ada Kak Tommy, dan juga ada Mas Adi. Baik, kalau begitu langsung saja untuk presentasi dari brand UMKM ini akan dijelaskan oleh Vivi, silakan. Ya, baik, terima kasih Mas Pandu atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari brand susu kacang Arfi. Susu kacang Arfi ini merupakan produk minuman siap minum yang usahanya terbentuk sebab pemilik memang ahli untuk membuat produk susu kacang. Yang kemudian pada akhirnya daripada pemilik brand susu kacang ini dikonsumsi secara pribadi, maka pemilik usaha memutuskan untuk menjajakannya di pasaran. Hal ini dipicu juga oleh situasi yang tengah berlangsung pada tahun 2020 saat itu, di mana pemilik usaha merasa perlu untuk meningkatkan sumber pendapatannya. Boleh dilanjut? Ya. Kemudian di sini ada gambaran umum UMKM dari susu kacang Arfi. Yang pertama itu ada waktu terbentuknya sendiri ada pada tahun 2020 pada bulan November. Terus lokasinya sendiri itu berada di Petukangan Utara, Pesanggerahan. Terus selanjutnya ada produk apa aja sih yang dihasilkan dari UMKM susu kacang Arfi ini sendiri. Itu ada susu kacang sendiri, terus ada kopi susu gula aren, terus ada semacam makanan yaitu pastel, risol, roti gabin. Selanjutnya itu ada minuman sari kacang hijau. Terus untuk segmentasi pasarnya sendiri itu menyasar kepada orang dewasa, terkhusus untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang berumur 30 tahun ke atas. Dan nama pendirinya itu adalah Suci Rahayu, yakni kakak dari Mas Alwi ya. Terus untuk kisaran harga produk yang dijual itu sekitar dari 12.000 hingga 55.000. Terus untuk poin selanjutnya adalah desain yang udah dimiliki produk susu kacang Arfi. Yang pertama itu ada logo produk susu kacang Arfi. Yang kedua ada stiker kemasan produk susu kacang. Terus yang ketiga itu ada banner fisik di lokasi usaha susu kacang. Dan yang terakhir itu desain banner digital pada e-commerce yang dimiliki susu kacang Arfi. Selanjutnya adalah kekurangan dari desain susu kacang Arfi. Yang pertama itu ada logo terlalu simpel, di mana hanya menunjukkan huruf Arfi sehingga tidak terlalu menunjukkan identitas brand. Terus untuk poin yang kedua itu stiker logo terlalu padat sehingga tidak ada white space. Untuk poin ketiga, desain botol terlalu biasa, di mana desainnya itu sama seperti botol-botol lainnya sehingga terlihat kurang menarik. Terus untuk poin keempat, pemilihan font dalam desain di Instagram kurang konsisten sehingga tidak terlihat balance dari keseluruhan desain. Untuk poin kelima, desain keseluruhan feeds Instagram kurang menarik atau kurang eye-catching sehingga kurang menarik perhatian dari calon konsumen. Dan poin yang terakhir itu warna dasar, di mana dalam setiap desain feeds tidak konsisten atau cenderung tidak bertema. Yang selanjutnya akan dibawakan oleh Kamila. Silakan. Iya, baik. Terima kasih Kak Vivi. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana desain untuk brand
RVI, susu kacang RVI ini. Yang pertama itu logonya berbentuk maskot 3 kacang dengan di belakangnya terdapat elemen percikan susu. Lalu poin berikutnya adalah memperbaharui desain banner fisik pada lokasi usaha. Lalu selanjutnya warna kemasan botol warna hijau muda untuk lead produk yaitu susu kacang melambangkan sifat organik. Memperbaharui desain feeds media sosial supaya terlihat lebih berkonsep dan warnanya selaras. Memperbaharui desain banner digital pada e-commerce, daftar menu item yang dijual oleh brand susu kacang RVI, desain paper bag untuk botol susu kacang RVI, dan yang terakhir adalah desain stiker untuk botol susu kacang dengan gambar logo maskot dari brand itu. Boleh dilanjut slide-nya? Nah, di sini saya akan membacakan histori susu kacang RVI. Susu kacang ini merupakan produk siap minum yang usahanya terbentuk sebab pemilik dari brand ini memang ahli untuk membuat produk susu kacang. Pada akhirnya, daripada mengonsumsi secara pribadi, pemilik usaha memutuskan untuk menjajakannya di pasar. Hal ini dipicu oleh situasi pandemi yang telah berlangsung, di mana pemilik usaha merasa perlu untuk meningkatkan sumber pendapatan. Selanjutnya. Ya, dari logo sendiri, logo susu kacang ini menonjol dengan perpaduan warna putih tulang, beige, dan biru tua yang memberikan kesan simpel dan elegan. Desainnya menciptakan identitas yang bersih, sederhana namun tetap eksklusif, mencerminkan kelembutan dan kelezatan produk kami dengan sentuhan yang memikat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bapak Alwi atau Mas Alwi, silakan. Oke, selanjutnya ini ada 2 poin. Yang pertama itu layout dan tipografi. Untuk poin yang pertama ini layout. Logo susu kacang ini mengekspresikan kelembutan dan kelezatan dengan desain yang elegan. Gelas susu yang menjadi pusat perhatian membentuk siluet yang memikat, sementara aksen susu di belakang gambar botol menambah dimensi dan kelembutan. Sentuhan kacang yang terintegrasi dengan desain memberikan kesan yang autentik dan menciptakan koneksi visual dengan bahan utama produk. Warna siluet biru yang digunakan sebagai aksen memberikan nuansa segar dan menambahkan daya tarik visual pada logo ini, menciptakan kesan yang menyegarkan dan menarik. Untuk poin yang kedua ini tipografi. Untuk membangun identitas yang unik, kami memilih font Lucky Bones yang secara visual mengekspresikan esensi produk dengan bentuk yang mengingatkan pada tulang. Font ini sesuai dengan tema utama produk yaitu susu, sekaligus menambah sentuhan kreatif dan menarik. Desainnya memadukan siluet biru dan yang menonjolkan kelembutan dengan aksen krem, coklat, dan putih untuk menciptakan kesan elegan dan lembut. Warna-warna ini tuh memberikan kontras yang harmonis, meningkatkan daya tarik visual, dan menciptakan identitas yang unik untuk mewakili produk kami. Boleh di next? Oke, untuk color. Color di sini kita memakai 4 color. Yang pertama putih tulang. Logo susu kacang ini menampilkan kelembutan dan kelezatan dalam desain yang bersih dan elegan dengan palet warna sebagai berikut: FFF, D, F9. Warna putih yang lembut dan bersih memberikan kesan kecerahan dan kebersihan, mencerminkan kualitas dan kemurnian produk susu kacang kami. Palet warna ini juga menciptakan tampilan yang menyegarkan dan bersih, menggambarkan kesan alami dan nutrisi pada produk kami. Untuk warna yang kedua ini, coklat. Warna coklat ini memberikan identitas yang berani dan energik sekaligus menyampaikan nutrisi dan kehangatan yang terkandung dalam produk kami. Desain ini itu menimbulkan kesan yang atraktif dan aktif, lalu membuat logo susu kacang kami ini terlihat menarik dan memberikan kesan yang dinamis karena pemilihan warna yang dipilih. Dengan palet warna ini, logo kami itu melambangkan cita rasa unik dan kesegaran yang tak tertahankan bagi para konsumennya. Lalu yang warna ketiga yaitu beige. Logo susu kacang ini memancarkan kelembutan dan ketenangan dengan palet warna sebagai berikut. Warna krem yang hangat dan lembut ini menciptakan suasana yang ramah dan mengundang
serta mencerminkan kelembutan dan cita rasa istimewa dalam setiap produk susu kacang kami. Lalu untuk warna yang terakhir yaitu biru tua. Dengan warna biru tua ini, logo kami memancarkan kepercayaan diri dan keaslian, menggambarkan kekuatan dan nutrisi yang terkandung dalam produk kami. Ini memberikan kesan yang berani dan modern, menonjolkan keunikan susu kacang kami di pasar. Palet warna yang dipilih menciptakan identitas yang mencolok, penuh karakter, menarik perhatian, dan membedakan logo susu kacang kami dengan yang lain. Oke, boleh di next. Lalu di sini ada packaging label. Packaging label susu kacang ini menampilkan desain yang simpel dan minimalis dengan sentuhan accent warna beige yang lembut. Lalu tipografi yang elegan dan sederhana menyampaikan informasi dengan jelas, menciptakan tampilan yang modern dan bersahaja. Desain ini tuh tidak hanya mencerminkan keaslian produk, tetapi juga memberikan kesan kesederhanaan yang memudahkan konsumen untuk mengidentifikasi kenikmatan susu kacang berkualitas kami. Boleh di next. Lalu di sini ada label dan paperback. Label para susu kacang merek RVI kami menghadirkan desain yang minimalis dan informatif. Logo RVI yang simple dan elegan menonjolkan identitas merek di bagian atas label. Informasi nutrisi termasuk bahan utama seperti kacang almond disajikan secara rapi dan jelas. Instruksi penggunaan dan penyimpanan ditempatkan dengan ringkas di bagian bawah label untuk memudahkan para konsumen untuk dibaca. Lalu tanggal kadaluarsa tertera dengan jelas, memberikan kepastian kesegaran produk. Logo sertifikasi organik di sudut kanan bawah menegaskan kualitas organik susu kacang RVI. Dengan kombinasi warna putih tulang dan aksen biru tua, label ini tuh memberikan kesan yang bersih dan eksklusif, memudahkan para konsumen membuat keputusan saat menikmati susu kacang berkualitas dari kami. Lalu di sini ada paperback. Paperback kami ini menggunakan bahan karton. Karton menjadi solusi yang ramah lingkungan yang menawarkan kepraktisan dan kekuatan dalam membawa barang belanjaan atau hadiah. Karton yang digunakan untuk membuat paperback biasanya berasal dari bahan daur ulang, memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan limbah dan pelestarian sumber daya alam. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Adi. Oke, kita lanjut ke bagian highlight Instagram cover. Langsung lanjut dulu ke slide selanjutnya. Oke, di sini ada 3. Yang pertama ada About Us. About Us ini menjelaskan bagaimana bisa terciptanya usaha di mana RVI ini, kayak dari sejarahnya, kemudian gimana awal mula bisa terbentuknya. Kemudian yang kedua itu how to order. Dalam hal tersebut dijelaskan untuk para pelanggan gimana kita memesan produk ini. Dalam hal tersebut bisa dijelaskan ada beberapa cara pemesanan, bisa dipesan melalui langsung, kemudian bisa juga di Tokopedia, di Shopee, dan di Shopee Food juga. Kemudian ada testimoni. Testimoni ini menjelaskan di mana tentang orang-orang mereview atau menilai produk kita. Jadi dalam hal tersebut dikumpulkan beberapa review-review dari orang, kemudian dikumpulkan menjadi satu. Terus selanjutnya ada price list. Di sini price list ini adalah daftar harga di mana yang daftar harga yang produk yang kita jual, seperti ada susu kacang, kemudian dan ada yang lain-lain. Kemudian ada FAQ. FAQ ini adalah singkatan dari frequency asked question, yang diartikan adalah daftar berisi pertanyaan sekaligus jawaban yang sering diajukan pelanggan, atau jadi kayak
pertanyaan-pertanyaan pelanggan, kemudian yang sering ditanyakan kita kumpulkan menjadi satu gitu kan, kita jadikan di highlight tersebut. Kemudian ada menu ini yaitu di mana barang-barang atau bukan barang, jadi kayak suatu produk kemudian kita kumpulkan kemudian dimasukkan ke dalam highlight tersebut. Oke, kita lanjut. Ini adalah tampilan Instagram kami. Dan yang di kiri itu ada sebelumnya, ini sebelum diubah. Kemudian yang kanan ini adalah setelah kita ubah. Jadi sebelumnya masih yang belum tertata dengan rapi gitu kan. Kemudian kita ubah menjadi lebih tersusun lagi dengan menambahkan tadi dengan highlight tersebut. Oke, kita lanjutkan kepada rekan saya yaitu Mas Tommy. Baik, terima kasih Mas Tadini atas kesempatannya. Di slide berikut ini saya akan menjelaskan konten promosi media sosial dari brand kami yaitu Susu Kacang RWI. Berikut adalah salah satu contoh konten promosi yang akan kita tampilkan, yaitu promosi konten di media sosial. Dengan caption, nikmati kebaikan ekstra dalam rangka menyeramakan kebaikan. Kami berikan potongan harga spesial 30% untuk setiap pembelian Susu Kacang RWI. Coba sekarang dan rasakan kesegaran yang unik. Klik link di bio untuk memesan sekarang. #RWI Healthy Deals, #Simple Delight. Lalu ada banner. Banner ini dirancang dengan sederhana namun menarik. Menampilkan gambar susu kacang dan kacang kedelai warna coklat muda memberikan sentuhan yang segar dan berkesan alami. Sementara putih memberikan kesan kebersihan dan kualitas. Keberadaan kontak yang jelas pada banner memudahkan pelanggan untuk berhubungan langsung, dan desain ini tidak hanya menciptakan daya tarik visual yang menarik, tapi juga menyediakan aksesibilitas yang optimal untuk informasi lebih lanjut. Berikut ada contoh banner susu kacang kami. Lalu ada proximity. Dalam desain banner susu kacang RWI, jarak untuk setiap elemen baik dari font, logo produk ataupun gambar produk yang tertera disusun dan ditempatkan dengan komposisi jarak yang proporsi. Lalu ada alignment. Dalam desain banner susu kacang RWI, untuk seluruh elemen gambar berada pada rata tengah, sedangkan untuk elemen teks berada pada rata kiri serta rata tengah. Lalu ada balance. Elemen gambar dan teks diproporsikan dengan seimbang dengan meletakkan teks headline berada di posisi atas banner. Informasi pemesanan dan gambar sejajar berada di tengah banner secara sejajar. Lalu ada negative space dan grouping. Negative space adalah bagian kosong atau berjarak terdapat pada background dengan latar belakang warna beige dan warna coklat, yang membuat ikon-ikon di produk susu kacang RWI ini menjadi lebih menonjol. Dan dalam pembuatan setiap icon seperti logo, maskot, cover highlight juga menggunakan warna background yang sama, sehingga membuat elemen-elemen yang ada jauh lebih eye-catching dan masyarakat yang melihatnya jauh lebih bisa berfokus pada simbol. Lalu ada grouping. Dalam desain banner susu kacang, pengelompokan elemen seperti font dan gambar memainkan peran penting. Perataan kiri diperuntukkan bagi judul, menggunakan jenis huruf yang mencolok dan ukuran yang sesuai agar judul menarik perhatian. Di sisi lain, perataan tengah diperuntukkan bagi gambar susu kacang dan penjelasan lainnya. Ini memberikan keseimbangan visual dan fokus pada produk dengan meletakkan elemen penting seperti gambar di tengah dan penjelasan di sekitarnya. Dengan demikian, pembaca dapat dengan mudah menangkap informasi utama tentang susu kacang sambil menikmati tata letak yang estetik. Lalu di slide berikutnya akan disampaikan oleh Kak Pandu Dwi Cahyono. Silakan Kak Pandu. Oke, terima kasih Mas Tommy yang sudah menjelaskan, dan juga teman-teman lainnya tadi sudah menjelaskan aspek-aspek apa yang tadi sudah kita selama satu semester sudah kerjakan. Nah, kita lanjut ke tagline. Nah, di sini kalau tadi ngelihat di postingan Instagramnya, postingan Instagram itu tadi ada juga selain hashtag RWI Healthy Deals, dan ada juga hashtag Simple Delights. Nah, ini yang kita gunakan sebagai tagline. Karena mengapa? Kita mencoba mau menyoroti dari kelezatan yang sederhana namun memikat dari produk. Makanya kenapa simple Delights gitu. Jadi ini merangkum
pengalaman dari meminum susu kacang sebagai momen yang kecil dan juga membawa kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Nah, dari kata delight-nya ini sendiri menekankan pada kesenangan yang ditemukan dalam setiap tetes susu kacang dan juga mengajak konsumen untuk tetap menikmati kenikmatan sederhana bersama keluarga dan juga momen-momen spesial gitu. Oke, lanjut. Nah, kita berbicara maskot. Maskot yang mungkin sebelumnya tadi kita belum lihat. Nah, ini di sini ditunjukkan bahwa maskot dari susu kacang ini menggambarkan karakter ceria yang menghadirkan keceriaan dan juga kehangatan. Nah, dengan bentuk kacang yang ramah dan juga senyuman yang ramah, maskot ini menciptakan nuansa bersahabat dan juga ramah tentunya. Jadi mencerminkan rasa lezat dan kebaikan dari susu kacang tentunya. Nah, kesan yang ditimbulkan oleh maskot ini juga memvisualisasikan kegembiraan, sederhana, dan kenyamanan, dan juga secara tidak langsung mengkomunikasikan kelembutan dan juga keterikatan dengan produk susu kacang tersebut gitu. Nah, itu bisa dilihat ya, itu gambar maskotnya gitu, unyu-unyu gitu. Dan juga tentunya ada tulisan RV-nya. Ya, lanjut. Nah, di sini juga kalau tadi selain ada paper bag, kita juga ada souvenir keychain yang bentuknya ada dari maskot dan juga dari logo RV-nya sendiri. Jadi memang bentuknya simple seperti souvenir keychain pada umumnya, namun perbedaannya ada bentuk dari apa? Ada gambar dari maskot dan juga logo RV-nya itu sendiri. Bisa dilihat gambar di samping. Lanjut. Nah, business card. Boleh sekalian next. Ini tampak belakangnya gitu dari business card-nya. Ini business card yang kita gunakan ketika kita sebagai tim dan juga sebagai sebagai karyawan gitu dari tim susu kacang RVE ini. Nah, bisa dilihat jadi bentuknya itu di samping kanan itu ada logonya dan juga di paling atas tulisan yang paling besar meng-highlight nama agar tujuannya biar readability-nya itu benar-benar tersampaikan gitu. Jadi ketika kita ngelihat itu langsung melihat namanya. Jadi nggak kebingungan. Dan di bawahnya tentunya juga ada posisinya, misalnya sebagai Head of Finance, Public Relation Officer, Graphic Designer, Marketing Manager, dan sebagainya. Nah, di sebelah kanannya itu ada juga dari Curious-nya. Curious-nya ini menuju kepada dari Instagramnya Susu Kacang RV sendiri yang tadi sudah disebutkan. Dan tentunya ada detail kecil juga mengenai nomor telepon, ada juga dari email, dan juga ada alamat dari Susu Kacang RV itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, di sini kalau ngelihat teman-teman mungkin apa namanya posternya ini bentuknya wah kenapa bentuknya itu sebuah perbedaan gitu. Kenapa yang satunya kayak kelihatannya cemberut, kenapa yang satunya tuh kayak ada kumis putihnya gini dan juga ada tulisan slightly better. Nah, sebenarnya ini memvisualisasikan bahwa susu kacang terutama gitu ya. Susu kacang itu mengandung anti aging dan juga kolagen gitu. Mungkin teman-teman yang apa namanya suka pakai namanya apa? Pakai skincare gitu. Mungkin familiar gitu dengan kolagen. Nah, susu kacang itu mengandung kolagen. Jadi itu juga tujuannya sebagai anti aging. Jadi kalau misalnya ngeliat dari kiri mungkin kelihatannya kok kayak terlihat lebih tua, lebih lebih kusam gitu ya. Nah, kalau di sebelah kanan itu kelihatannya lebih ceria dan terlihatnya lebih senyum dan juga mukanya lebih cerah. Makanya di situ ada tulisannya slightly better. Nah, terus habis itu juga tentunya di situ ada kayak kumis putih itu sebenarnya itu memvisualisasikan bahwa selain perbedaan-perbedaan tadi, dia juga minum susu gitu, susu kacang gitu. Jadi biasanya kalau teman-teman minum susu kalau di gelas gitu, kan biasanya ada ininya ya, ada bekas gitu, ada bekas putihnya gitu. Nah, itu memvisualisasikan yang demikian gitu. Nah, tentunya di bawahnya ada tulisan ada logo susu kacang RVI. Next. Nah, yang terakhir, tantangan selama proses pembuatan desain. Tentunya memang sebenarnya kalau untuk tantangan masing-masing dari kelompok dan masing-masing dari teman-teman yang lain juga mempunyai tantangannya masing-masing. Namun tantangan yang kita hadapi memang sebenarnya nggak jauh berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya. Mungkin masalah mengenai pembuatan ide gitu ya. Terus juga untuk mengenai
pembuatan desain yang mungkin sebelumnya kita belum pernah buat, namun dalam mata kuliah ini kita coba harus bisa buat dan juga kita harus bisa mengkomunikasikan dari desainnya tersebut. Jadi nggak hanya membuat desain yang hanya secara visual itu bagus, tapi secara visualnya itu sendiri juga harus bisa disampaikan. Jadi makanya kenapa tadi banyak sekali penjelasan-penjelasan mengenai Bank BP gitu ya, kalau sudah diajarkan oleh Pandi gitu mengenai grouping tadi ya, proximity, juga balance, ya alignment. Nah, itu dijelaskan mengapa agar kita bisa tahu bahwa kenapa harus warna putih, kenapa harus ada di tengah, kenapa harus gambarnya begini segala macam. Nah, mungkin dari hal-hal yang demikian itu juga menjadi tantangan kita kayak oh, ternyata kita kalau ngedesain itu nggak cuma warnanya nggak terang doang gitu, harus ada balance, harus ada keseimbangan yang perlu kita cari tahu, perlu kita pahami bersama gitu ya. Tentunya juga kalau misalnya perbedaan pendapat itu banyak sekali ketika kita sedang merumuskan sebuah ide gitu. Jadi memang sebenarnya untuk tantangan dari proses pembuatan desain ini tidak jauh berbeda dengan yang lainnya. Namun tentunya pada akhirnya bisa kita visualisasikan, bisa kita realisasikan setelah sesuai dengan kesepakatan bersama gitu. Nah, next yang terakhir. Oke, ya sampai kita di penghujung video presentasi mengenai brand UMKM Susu Kacang RVI dari mata kuliah Communication Art Design. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga kepada Bapak Andi Pajolibate Emikom MA yang sudah mengajarkan selama 1 semester ini mengenai Communication Art Design, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah tadi menjelaskan dan mempresentasikan mengenai brand UMKM yang udah kita coba rebranding gitu. Dan semoga dari hasil kerja kelompok ini bisa menambah wawasan teman-teman dan juga bisa menambah ilmu teman-teman mengenai branding, mengenai desain, dan juga mengenai hal-hal detail lainnya. Oke, segitu aja dari kelompok 7. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.